Banteng Muda Indonesia atau BMI kembali menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanian yang bertajuk pengembangan budidaya sorghum dan pangan lokal menuju Buleleng Mandiri Pangan yang berkelanjutan. Kedatangan Ketua BMI Buleleng dan kadernya ini disambut dengan gamelan gong Bleganjur. Kegiatan sosialisasi kali ini bertepat di Balai Desa Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Oktober 2022 dan diikuti oleh klien subak dan perwakilan petani yang berada di Kecamatan Gerogak. Narasumber yang hadir dalam acara ini diantaranya Ketua BMI Buleleng, Dr. Ketut Putra Sedana SPOG, I Gusti Ayu Maya Kurnia, Dr. Insinyur Gede Sedana, Putu Mangku Budiase, Ngurah Arya Putra, dan penggiat pertanian Nengah Suparne. Masalah pangan ini sebenarnya sudah menjadi isu global, dan ketika kita tergantung bahan pangan dengan negara luar, dan ketika ada masalah di negara ini, di sini yang menjadi kelabakan. Peserta sosialisasi ini sangat antusias mengikuti paparan yang diberikan oleh narasumber. Dari tahun 1940 kalau nggak salah, ya Pak ya, sejak berdirinya Tugu Siak Embara Raja, itu ada salah satu tangan itu memegang namanya sorghum. Dan apa yang kita lakukan, jangan sampai terulang kembali euforia yang sudah terjadi selama ini. Dr. Ketut Putra Sedana SPOG mengatakan kegiatan ini merupakan suatu bentuk keseriusan BMI dalam upaya mendorong para petani untuk berbudidaya sorghum, mengingat tanaman sorghum ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh manusia. Kalau kita lihat dan kita sosialisasikan tadi, kita ingin mengenalkan ke masyarakat tentang tanaman sorghum ini yang ternyata memang memiliki manfaat yang luar biasa. Di samping juga manfaat-manfaat untuk pangan, pakan, justru di sini saya tekankan bahwa manfaat dari sisi kesehatan sangat besar sekali. Pertama, karena memang biji sorghum ini kandungannya adalah mengandung antioksidan. Kemudian juga dari mineralnya, kemudian kalsiumnya, fosfornya, mangannya, vitamin, dan semuanya ini penting sekali untuk kesehatan. Untuk mencegah, ya, kalau antioksidan tentunya sebagai radikal bebas, mencegah adanya kanker. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Kegunaan-kegunaan inilah yang memang kita sosialisasikan juga, sehingga ya para petani-petani dan masyarakat secara umum ya, akan bisa menjadikan sorghum ini sebagai pangan alternatif. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Buleleng, Gusti Ayu Maya Kurnia mengatakan bahwa prospek budidaya sorghum di Kabupaten Buleleng sangat bagus karena sorghum merupakan tanaman alternatif yang memiliki gizi sangat tinggi. Jadi kalau untuk prospek pengembangan sorghum di Buleleng, seperti yang sudah kita dengar sama-sama tadi, sesungguhnya sorghum itu merupakan salah satu alternatif pangan
Di satu sisi karena lahan pertanian untuk pangan harus kita pertahankan, dan komoditas tanaman pangan pun harus kita variasikan. Dan sorghum di Buleleng saya rasa prospeknya bagus. Karena mengingat sejarah satu, mengingat kandungan gizi, dan kemudian teman-teman petani juga banyak yang support di beberapa kecamatan. Memang tidak semua potensi lahan bisa kita tanami sorghum, tetapi tidak ada salahnya kalau kita berupaya bersama-sama mengembangkan sorghum ini untuk ke depan sebagai salah satu alternatif pangan di Buleleng khususnya. Dr. Insinyur Gede Sedane MSc yang merupakan Ketua HTI Bali menghimbau agar pemerintah juga turut serta dalam penyediaan benih serta melakukan pendampingan kepada para petani agar budidaya sorghum ini bisa berproduksi dengan baik. Benih sorghum itu harus tersedia di lokasi. Kalau di Groga harus ada di Groga. Artinya benih sorghum mudah didapat oleh para petani, dan bahkan di awal pengembangan sorghum di Buleleng ini pemerintah harus turun. Artinya pemerintah memberikan insentif atau subsidi untuk penyediaan benih. Nah, kemudian kalau sisi teknologi ini perlu pendampingan, perlu pelatihan yang dilakukan kepada para petani sehingga petani bisa merawat, memelihara sorghumnya untuk bisa berproduksi sesuai dengan harapannya. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan sangat mendukung program-program BMI, terutama pengembangan budidaya sorghum. Terima kasih juga kepada BMI, saya Partai PDI Perjuangan, karena sudah berbagi ilmu serta berbagi konsep pertanian yang baru. Karena di daerah kami, khususnya di daerah Groga dan sekitarnya, ada 14 desa. Memang kalau lihat dari keadaan sektor pertanian, banyak yang pada hujan. Oleh karena itu sangat cocok untuk tanaman sorghum. Memang tanaman sorghum ini tidak sesuatu hal yang baru, enggak. Cuman bagaimana pangsa pasar yang memang menjanjikan dari apa yang disampaikan tadi. Oleh karena itu berharap bahwa sosialisasi ini akan bisa mengangkat dan menggairahkan para petani kita. Jadi itu yang sudah disampaikan. Jadi apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu para petani yang ada di Kecamatan Groga. BMI berharap dengan dilaksanakannya acara ini bisa membangkitkan semangat para petani untuk berbudidaya sorghum sebagai tanaman alternatif demi meningkatkan kemandirian pangan. Kita berjalan, ikuti hati nurani dan Setelah melaksanakan acara sosialisasi, Ketua BMI Buleleng berkesempatan mengunjungi salah satu kader PDIP yang sedang sakit. adalah kekuatan adil dan makmur, kita raih bersama, teguhkan hati, gerakan rasa untuk mengabdi. Di akhir kunjungan, Ketua BMI Buleleng memberikan bingkisan berupa uang dan sembako. Inilah suatu bentuk kepedulian Banteng Muda Indonesia kepada para kadernya. Ya, kalau di sana pada berdapat, bisa dikunjungi memang saya oke. Saya terima dengan semangat. Semangat tetap sehat, Pak ya. Kader di partai, dan kita tahu sedang sakit. Ya, kita tengok karena memang ada kegiatan di Groga, di Kecamatan Groga ini kita tengok untuk memberikan semangat, ya, sambil memberikan bingkisan sebagai rasa bentuk bahwa memang kita ini peduli sama teman-teman khususnya yang di ranting, apalagi sekarang mereka sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemberian kita, pemberian semangat bersama sehingga cepat pulih.